warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Yayasan Aurika di Surabaya. Kali ini kita ngobrol bersama Mama Gavriel. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Nah, sebagai pengantar, El ini salah satu murid Yayasan Aurika kurang lebih 1 tahun ya, Ma, kalau nggak salah. Jalan 1 tahun lebih. Hampir 2 tahun Hampir sepertinya, iya. mendekati ya, Iya, mendekati 2 mendekati 2. tahun. Jadi sebelumnya memang sudah implan, sudah CI, sudah terapi juga di tempat Iya. lain, kemudian mencoba di Aurika. Dan bisa diceritakan mungkin latar belakang kondisi El ketika pertama kali datang? Pada saat pertama kali datang mungkin El masih sedikit jumlah kata-katanya, mungkin untuk yang non-EVT dia ada bantuan dari tempat lain, tapi untuk EVT-nya saya merasa harus cari bantuan yang lebih mengerti kondisinya L. Oke, lebih mengerti kondisinya L. Nah, ini menarik. Nah, mungkin untuk sahabat Aurika yang belum mengerti, karena L ini kondisinya memang multi-issue begitu ya, Ma ya. Betul. Nah, multi-issue yang seperti apa? Silakan, Ma. Jadi yang jelas dia ada ADHD, yang jelas kesulitan untuk fokus. Lalu ada sensori integrasi di area kepala, lalu ada kekurangan di motorik halus maupun motorik kasar, sehingga harus benar-benar programnya itu didesain khusus untuk L. Tidak sama dengan kondisi anak gangguan pendengaran yang tidak ada gangguan-gangguan sehingga dia bisa memenuhi target, misalnya 1 tahun dia harus begini, 1,5 tahun dia harus begini, sekian bulan dia harus targetnya segini-segini. Itu yang Berbeda ya? berbeda. Yang khusus. Dan memang berkesan sekali pertemuan pertama saya dengan El. Waktu itu Mama konsultasi ya dengan Pak Iya, Omo, kemudian ada saya dan Bu Sinta yang akhirnya iya, masuk setelah Mama iya, konsultasi. Memang betul untuk fokusnya dia iya, untuk duduk saja sulit gitu iya, ya, berkeliling, melihat iya, ke sana kemari, dan memang iya, ada masalah di mana dia rasa penasarannya iya, itu waktu itu berlebih, masih sangat-sangat berlebih yang sampai berlebih, saya ngelihat mamanya, wah mama ini luar biasa. Pokoknya El kemana, mama kemana, selalu mengikuti gitu ya, dan luar iya. biasa. Memang masalahnya di situ. Ada lagi nggak, Ma, tantangan ketika kita menghadapi ketika El itu misalkan kenal benda-benda baru yang dia amati, itu tantangannya di mana Eee, dia? Terutama seringnya kan kita harus ngawasi supaya tidak dimasukkan mulut, lalu kadang-kadang kalau sudah dikulik ya, dikulik sampai dia juga nggak peduli juga dengan kondisi alat bantu dengarnya yang lepas dan lain sebagainya, dan sampai sekarang pun sensorinya juga masih bermasalah sehingga, yang sebelah kiri Kiri, masih sering dilepas. Cuman betul. ya sekarang jauh-jauh lebih baik, Mhm cuman mhm memang mhm. masih ada yang banyak yang masih kita kejar. Betul Ya, sekali. Jadi, jika ada sahabat Orika yang juga punya kasus yang sama, memang L ini seperti yang disebutkan mamanya tadi ya, iya, terutama kendala ketika dia ketemu hal baru, benda baru iya, yang dia sukai, apapun itu tempat mainan atau baru, tempat baru, itu memang untuk konsentrasinya luar biasa tersedot di hal itu. Dan iya, seringkali saat pertama kali bertemu memang banyak benda yang dimasukkan ke mulut sehingga iya, kita cepet-cepetan nih, iya, cepetan L atau cepetan kita gitu ya, dan memang dia sangat cepat sekali geraknya udah tiba-tiba masuk iya, mulut gitu iya, ya, betul, dan itu tantangan sekali. Nah, setelah datang nih Mah di Aurika, iya. memutuskan di Aurika, waktu itu kenalnya atas rekomendasi siapa atau apa atau dari Eee, mana gitu? Kebetulan dari beberapa ini kebetulan El kan ada terapi di tempat yang lain itu, ada sama-sama anak gangguan pendengaran, Mhm Faiz dari Palangkaraya mhm sudah mencoba di sini, lalu saya juga mempertimbangkan banyak hal, terus oke, trial dulu. mhm. Trial dulu, dari Mama Faiz meng-encourage saya untuk, "Ayo coba." Ya, akhirnya saya trial lalu kebetulan, oke, langsung dalam waktu nggak lama rasanya Mhm mhm mhm. dari trial langsung dapat jadwal yang cocok, langsung pindah ke sini.
Ya, Dan setiap kali 3 bulan 3 bulan pertama kan kita selalu iya, memonitor gitu ya, Ma. iya. Ada nggak progres yang Mama rasakan betul bahwa ini signifikan untuk perubahannya L? Terutama salah satunya juga karena saya sendiri sebagai orang tua juga diajarin bagaimana memonitor perkembangannya L. Seperti mencatat kata-kata, itu yang, rasanya ketinggalan yang waktu sebelumnya, tapi ya tetap saya kejar. Jadi yang kelihatan sekali memang, L juga terkejar di jumlah kata-kata yang dipahami. Itu progres setiap, 3 bulan itu kan kelihatan sekali. Walaupun kadang-kadang mungkin kata-katanya itu terlewat saya catat, Mhm tapi mhm. pada saat kita ajak ngobrol, kita beri materi, itu muncul Mhm. kata-kata itu. "Oh iya ya, dengar di mana ya? Mhm Kok mhm. bisa Paham gitu ya? tiba-tiba paham?" Ternyata mamanya yang kelewatan Mhm mencatat. mhm mhm mhm, betul banget. Jadi yang paling kelihatan kosakatanya akhirnya, melejit gitu ya, Ya, Ma? mungkin sekarang sekitar 500 500 506, kosakata, iya, mhm, karena 500 sudah bisa kosakata. diajak Sudah ngobrol. biasa Iya, komunikasi 2 arahnya sudah iya, jalan gitu iya, ya. konsentrasi untuk mendengar perintah panjangnya juga cukup cukup mengagumkan sekarang. Iya, Kerasa nggak, Ma, tekanan yang diberikan oleh terapi? eee, Biasanya di situ PR-nya, bikin stres nih, Ma, gitu? enggak sih, Oke. malah malah karena, berarti kan sebetulnya yang saya lakukan itu hanya tinggal mengulang apa yang hari itu dilakukan, saya ulang nggak langsung sorenya, mungkin besoknya, terus, besoknya jadi istilahnya kayak tiap hari dia akan mengulang materi, Mhm sampai pertemuan berikutnya. mhm Pertemuan berikutnya dapat materi lagi, diulang lagi diulang lagi. Jadi, nggak lupa. mhm Walaupun mhm ngulangnya kadang-kadang juga nggak lama, karena mhm mhm. di awal-awal sekali itu mungkin L cuman sanggup duduk 5, 10 menit ya, Bu, ya. Mhm. Sudah sudah Lari lagi. naik meja, minta turun, Mhm mhm. terus terakhir-terakhir sudah mulai hampir, 40 menit ya, Mhm waktu mhm. Jika di terakhir-terakhir. rumah ya. Sudah Mhm mhm. di apa, di rumah, eee, lim sekitar 30 menit, mungkin nggak panjang menurut orang-orang karena kalau misalnya 1 jam pelajaran Mhm berapa mhm. jam, tapi untuk L kan sudah prestasi sekali, Mhm sudah mau mengulang, sudah mhm. mau, duduk Menyimak. diam, Mhm. "Ayo duduk." Walaupun, eee, nanti minta turun, nggak apa-apa naik lagi. Mhm mhm mhm. Betul Ya betul. itu, Dikembalikan lagi gitu dikembalikan ya. lagi ke posisinya untuk siap belajar. Mhm. Nah, kalau di EVT sendiri, itu kan mungkin Mama sudah sering dapat informasi ya tentang EVT Iya, itu bagaimana penerapannya. Nah, mmm, yang berbeda nih di Aurika, mengingat kondisi L juga kita harus memandang secara holistik. Oh ya, ada betul. motorik, tadi ada masalah Iya, konsentrasi, ada masalah iya. sensori, dan lain-lain. Program EVT apa saja, Ma, yang biasanya diterapkan baik di sesi maupun di rumah? Yang itu pasti nggak cuma mendengar, ada yang lain gitu. Eee, ini ya, jadi untuk terutama yang kita kejar saat ini kan motorik halusnya. Kalau motorik kasar agak lumayan karena, eee, masih bisa saya ajak jalan-jalan, Mhm mhm. lari-lari sambil, dia juga melakukan latihan konsentrasi di situ untuk melihat jalan, melihat, pohon, sambil Mhm. memasukkan kata-kata. Tapi untuk yang halus banyak, misalnya, eee, jangan jangan takut kotor, jangan takut apa. Jadi main main beras. Kadang-kadang kalau anak zaman dulu kan, "Jangan main beras, nanti gini." Ini saya biarkan dia diarahkan, jadi dia boleh masuk ke tangannya dimasukkan ke tempat beras, menggenggam, Mhm. terus, apa namanya, mencoret, lalu mainan apapun dan satu lagi sering saya ajak ke pasar, El. Jadi dia tahu benda apa dia pegang, dia dia, "Oh ini timbangan, kita beli daging, kita beli apa." Terus dia pegang juga sayur, dia pegang buah, dia pegang apapun dia pegang. Mhm mhm. Jadi itu kan juga untuk memperbaiki sensori di Betul area tangan betul, juga, mhm. jadi dia tidak Taktilnya terlalu ya.
Iya. Karena inget banget kita pertama kali dikeluarin slime atau dikeluarin Iya. water beads, Iya. nggak megang, dia hanya Sudah. melihat udah. Ya reaksinya kan tidak biasa. Betul, betul. Ya itu jadi kalau yang kering-kering dia kering atau basah sekalian, tapi kalau Lembab iya, yang tekstur yang empuk-empuk ini dia masih berkurang, dan 1 tahun itu baru dia mau pegang Play-Doh. Play-Doh. Betul. Sambil Akhirnya itu mau menggulung iya, ya. baru 1 tahun setengah itu baru memegang, 1 tahun itu memegang dengan jijik. Yang 1 detik. iya, 1 detik terus dilempar. Terus sekarang sudah mulai dibentuk, mulai mau mencubit Play-Doh. Betul, sampai Iya, selesai ya, sampai waktu itu cukup selesai. besar ya Iya. ukurannya, sampai selesai diselesaikan terus mau menggulung. Iya, Progres betul. yang luar biasa. Iya. Dan bagusnya Elle itu, inget nggak pas water beads itu kan kita tahu bahwa anak ini tuh nggak mau gitu ya. Iya. Bener-bener masalah sensorinya kuat banget. Cuman dia tuh anak yang karena kooperatifnya udah terbentuk, dia mau memegang sampai 5 ya kalau nggak salah, 5 butir ya, Iya. 5 butir water beads dia ambil, Dengan dia kita pindahkan dengan Iya. segala jijiknya dia gitu ya. Pokoknya dikasih tugas apapun, dia akan berusaha menyelesaikan. Itu behavior-nya dia bagusnya di situ, dia terbentuk seperti itu. Jadi walaupun dengan reaksi yang pengen muntah, dan pengen muntahnya tuh bener-bener real. iya, Jadi ya tidak apa-apa, cuman sedikit, ayo, dengan di-encourage seperti itu, ayo dikit lagi, mau dia sampai 5 gitu ya. Nah, menyelesaikan. itu kan hasil yang saat ini muncul gitu ya, Mas, sisi Iya. kooperatifnya dia mau duduk lama, bahkan di sesi terapi sekarang sudah hampir pernah 1 jam full itu dia nggak minta turun, dia Iya. menyelesaikan segala instruksi gitu ya. Iya. Ingat nggak, Ma, proses kita membentuk dia menjadi seperti itu dari awalnya susah banget untuk diajak duduk? Kita ya tetap berusaha mencari materi yang dia tertarik. Yang pertama itu. Jadi yang dia sangat tertarik dengan kendaraan, lalu nanti, ayo ini kalau sudah selesai, dia turun, kita pancing. Iming-imingi gitu ya. Pancing kereta, pancing pesawat, naik lagi dia. Nanti kalau misalnya mood-nya lagi jelek, ya terpaksa kita yang melantai. Betul, floor time. Iya, kita yang melantai. Ya itu salah satu sebabnya saya memilih Aurika juga, benar-benar mempertimbangkan mood swing-nya anak juga. Kadang-kadang anak seperti Elle itu mood swing-nya juga unpredictable ya. Iya. Tiba-tiba lah. Loh, enggak apa-apa loh, masuk sini kok mellow. Jadi ya dia senang mainan yang bisa dimainkan, terus kendaraan-kendaraan, ya itu, lari, ayo ini nanti kalau sudah selesai nanti boleh main ini, dinaikkan lagi, turun lagi, nanti mencari materi-materi, terutama materi-materi yang menarik untuk dia itu, yang bisa dimainkan, itu yang membuat dia bertahan. Dan tentunya tenaga kita untuk mengangkat ya. Karena tambah lama, betul. semakin lama semakin tinggi, semakin gede, karena pemahamannya dia semakin bertambah ya, Iya. semakin baik. Jadi dulu itu karena masih kecil, kita masih ada power untuk mengangkat, dan kalau sekarang untungnya sekarang sudah kooperatif, badannya besar, jadi kita tidak perlu mengangkat-ngangkat. Iya. Betul. Jadi ada upaya yang kita lakukan ketika anak-anak itu memang ada masalah di konsentrasi. Jadi tips pertama tadi adalah yang menarik dulu. Jadi kita harus memahami secara bentuk, secara warna. Karena beruntungnya Elle ini punya favorit warna. Warna favoritnya merah. Jadi kalau dia sudah menoleh ke kanan ke kiri, kita keluarkan warna favoritnya, dia konsentrasi penuh ke warna favoritnya. Dan itu jadi reward yang benar-benar
akhirnya memancing dia untuk Iya, tetap duduk gitu ya, iya, betul banget. Dan yang kedua adalah kita mengikuti mood-nya. Artinya walaupun dia nggak mau duduk di kursi dengan latar setting di meja kayak gitu, nggak apa-apa kita di lantai, yang penting tugasnya diselesaikan gitu iya, ya. Jadi dia betul. paham bahwa, oh ini waktunya terapi, jadi mau Iya, nggak mau ya terapi harus dengar gitu iya, ya, Mak. iya, Dan ketegasan mama, keren banget mama. Artinya kondisi L yang seperti itu mamanya tegas banget, "Tidak, ayo duduk, sekarang waktunya duduk." iya, Tidak boleh begitu, ayo duduk, gitu iya, luar biasa mamanya, keren banget. Nah, iya. selanjutnya nih Ma, sekarang L ini udah Iya. bisa apa aja? Eh, ajaibnya, Ajaibnya. walaupun verbalnya belum banyak keluar, walaupun dia masih menceracau, ajaibnya dia bisa mulai belajar membaca. Mhm. Itu yang, kadang-kadang mau diherankan, tapi ya itu L lah, itu Mhm. benar-benar keistimewaannya L. Jadi yang sekarang yang terakhir sekali adalah belajar membaca, menyocokkan antara benda dengan, tulisan, lalu mendengarkan instruksi yang cukup panjang sampai 4 macam instruksi yang harus dilakukan secara simultan, Mhm. itu bisa dilakukan. Lalu pengenalan benda-benda saja, kalau saya ngeluarkan flashcard binatang yang isi 30 itu 30-30-nya itu dia hafal, di luar itu pun masih ada beberapa. Jadi mungkin sekitar 40-an jenis binatang dia hafal, terus, ingatannya sangat kuat dan kebiasaannya terbentuk sangat bagus. Mhm mhm. Dan udah mulai bisa bantuin mama dan papanya ya kalau Iya, dimintain di tolong? rumah sering saya libatkan, misalnya, "Kamu mau susu? Oke, ambil dulu." Setelah selesai dituang susunya, kembalikan ke kulkas. Mhm mhm. Terus nanti, "El, ini tolong dibawa masuk. El, itu pakaian kotor dibawa dimasukkan ke mesin cuci." Di saya usahakan dilibatkan dalam Mhm kegiatan mhm mhm sehari-hari mhm. supaya, ada kebiasaan yang dia tahu, ada tambahan kosakata yang dia punya. Dan itu motoriknya kan, Iya. anu ya, Ma, terlatih secara Iya, natural iya. gitu ya. "Ayo El, ikut jemur. Mhm El, mhm. Oh, berarti ambilkan," bisa memeras, eee, kan latihannya memeras iya, ini ya? memeras Oh, pot oke. itu sebenarnya dia bisa, cuman kalau jemur itu nanti sambil, "El, ambilkan gantungan baju satu." Mhm Mhm. mhm, "El, minta kognitifnya. tolong yang gantungan baju yang besar, Mhm yang mhm. kecil." Itu, Mhm mhm. dilatih hampir setiap hari, Mhm mhm. diusahakan. Mhm. Cuman memang untuk menggantung belum, cuman kadang-kadang sudah saya pasangkan, "El, digantung di sana." Oke. Itu sudah pelan-pelan gitu. Mhm mhm. Mungkin nggak istilahnya, kegiatan remeh tapi Sangat bermanfaat iya, ya untuk L ya, iya, di semua aspek, iya, mendengar dapat, iya, bahasa dapat, iya, komunikasi, iya, kognisi karena ada jumlah, ada ukuran, ada iya, warna, ada iya, banyak, sedikit, betul. motorik, jalan semuanya ya di Iya, kegiatan sehari ini efektif banget ini. Dan nggak iya, cuman mama ya, papa juga terlibat. iya, kalau papanya nanti, Mhm mhm. eee, di Pas ke pasar malam tuh mah. dia ini kan seneng sekali naik motor, Mhm mhm. jadi dulu awal-awalnya nggak suka karena mungkin karena goncangannya yang Mhm belum mhm. itu. Jadi semakin semakin besar, semakin dia mau, dia, lebih kuat ya, lebih untuk keseimbangannya dia bagus. Nah, sambil papanya naik motor, ini sambil bercerita Mmm, sepanjang perjalanan keliling kompleks itu sambil bercerita, "Loh mhm. El, itu ada ini, ada itu, ada oh ada topeng monyet, ada oh ini ada masjid, di sini ada apa," semua diceritakan, Mhm mhm mhm. diajak ngobrol. Mhm mhm. Termasuk, orang-orang yang ditemui itu juga berperan besar. Mhm. Itu Sampai ini yang saya kagum itu yang bagaimana mama mengajak tante, yang iya, selama ini juga ikut antar jemput, itu kan ibaratnya juga bukan keluarga ya, tapi iya, saya menganggap menjadi keluarga iya betul. akhirnya, karena ikut habilitasi. Bersyukur, dikelilingi orang-orang baik. Jadi orang-orang yang, sebetulnya yang kita butuhkan itu bukan belas kasihan dari orang Mhm, lain, tapi dukungan memang. Jadi anggaplah El ini seperti anak normal, banyak diajak ngobrol, diperlakukan seperti anak normal.
Jadi ya termasuk kalau salah diarahkan, dimarahi, jangan dibiarkan. Jadi salah satunya tantenya yang membantu untuk antar jemput itu sudah memperlakukan L seperti anak sendiri. Jadi sepanjang perjalanan diajak ngobrol, diajarin, ayo L kita mampir beli bensin. Lalu L bayar. Setelah bayar, kalau misalnya ada stroke, diberikan L ambil, berikan ke tantenya. Setelah itu, ayo L dada-dada. Jadi secara sosial juga dapat untuk oh ya dia harus baik sama orang, dia harus apa menyapa, harus pamit, itu dia dapat itu. Dan itu memang luar biasa ya. Akhirnya habilitasnya bukan habilitasi keluarga, habilitasi sekampung. Ya, sekampung karena termasuk kalau keluar itu di klaster itu rasanya lebih terkenal L daripada saya. Karena kalau keluar gitu selalu dia menyapa bapak-bapak satpam komplek itu disapa. Jadi apa namanya, yang saya berusaha juga mengenalkan kalau pas kebetulan ada anak kecil-kecil yang lagi main itu juga ini saya sambil saya dampingi untuk bisa bermain bersama. Terus dengan teman sebaya juga Iya, ya dia iya, ya. iya. Dan memang kelihatan banget papanya ketika nganter terapi waktu itu pernah Iya, ya saat iya. mama ada keperluan Iya, keluarga betul. gitu papanya yang nganter ke dalam kelihatan banget bicaranya natural. Iya. Selayaknya dan memang beda gaya bahasanya papa dan mama memang beda dan Saya itu bagus lebih banget sih. baku mungkin ya karena terbawa kalau FET saya lebih sering Ada kalau tekniknya gini ya. jadi kalau papanya kan mungkin oh ya tahu pulang kerja saya ceritain L tadi begini, tapi diulangi ke L itu dengan gaya bahasa yang dia pengen setara dengan anak kecil betul. gitu. Itu kelihatan banget. Jadi waktu itu sempet di terapi saya nyoba diem sih, coba sih papanya kayak gimana gitu. Ngomongnya natural sekali dan L paham. Oh ya bagus. Bagus sekali. Dan yang paling waktu itu membuat saya terharu adalah ketika mama ngirimin foto L saat di kelas. Iya. Dia bisa duduk anteng bersama teman-temannya di kelas dan kita nggak ada bayangan bahwa dia akan SD tahun ini gitu kan ya waktu itu. Nah, itu bisa diceritakan, Ma? Jadi kan kebetulan L terapi di Alejo itu juga kebetulan ada sekolahnya, lalu kita ngejar memang dengan usia L yang sudah 8 tahun, yang kita tahu powernya L berlebih sekali. Jadi kalau tidak dimanfaatkan itu sayang gitu. Jadi ditawari untuk bisa masuk SD double dengan TK, tapi kita prioritaskan di SD-nya. Nah, dari sisi ini akademik saya tidak terlalu mengejar sebetulnya yang SD-nya. Oke, kalau memang mau dicoba silahkan. Mumpung ada kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Tapi saya sekaligus ingin L bersosialisasi lebih banyak dan menyenangkan ternyata. Lumayan menyenangkan dan kebetulan L itu di APID saya nggak pernah mengajari berlebih, cuman L ini disayang sama teman-temannya. Jadi ada yang waktu saya jemput itu ada temannya yang Elku yang lebih besar sedikit gitu. Nanti ada lagi yang istilahnya bodyguard-nya L jadi yang Koko Savin itu El sayang, duduk di sebelah kanan, terus yang sebelah kiri ini ada Cici. Jadi dia diapit oleh ada penjaga kanan dan kirinya, sehingga dia juga setengahnya juga tidak bisa bergerak. Tapi mereka sangat care terhadap L. Jadi kalau L ada kesulitan yang Kokonya ini juga membantu melihat. Belum lagi dukungan yang saudara-saudara di luar yang mereka semua sangat-sangat gembira kalau saya kirimin videonya L lagi FET dengan progres-progresnya itu mereka mendukung sekali. Dan ketika di rumah juga yang saya senang adalah L dilibatkan untuk menata jualan ya. Iya. Kalau pas kebetulan saudara lagi
saya pulkam, pulang kampung, Mhm. terus ada saudara-saudara yang punya toko, "El, tolong ambilkan ini." Itu El ditata, dimasukkan ke kotak situ. Ya, mungkin dia belum tahu tujuannya, Mhm mhm tapi dia mau melakukan. mhm. "El, minta tolong yang itu. El, yang warna hijau, yang warna apa?" Diberikan ke tante, diambil satu-satu diberikan. Mhm. Itu kan juga, eee, ada kepatuhan yang harus Mhm, betul dilatih, betul dan ada betul. konsentrasi yang Mhm harus mhm. dilatih. Kalau dia naruh apa, Sembarangan ya? sembarangan pasti berantakan, Mhm mhm. ya Heeh, itu. berarti itu bukan habilitasi sekampung, Mas, antar Eh, kota. makanya dan, memang istilahnya memang saya menghindari orang-orang yang istilahnya memberi, ininya efek negatif. Jadi kalau ya maaf kadang-kadang ada yang menganggap bahwa kondisi L ini adalah penyakit dan lain sebagainya. Saya terus terang agak jauh-jauh saja. Karena kondisi istimewanya L ini bukan penyakit. Jadi saya sering sering dapat, "Iya semoga cepat sembuh." Oh oh, L tidak sakit. Jadi akhirnya ya terus terang orang-orang seperti itu saya ya jarang jarang berhubungan. Mhm. Kita harus menjaga pikiran kita tetap positif. Jadi berkumpulnya dengan orang-orang yang berpikiran Mhm positif mhm. saja, Betul betul banget. itu aja. Mhm. Kadang-kadang itu yang menjadi hambatan kita supaya, kalau misalnya kita kumpul sama orang negatif, yang berpikiran negatif, yang menganggap misalnya bahwa ini adalah penyakit dan lain sebagainya, nanti akan memberi istilahnya noda di Mhm hati dan mhm pikiran mhm kita. mhm. Malah nggak fokus ya, Mbak, ya? Iya, Mhm. jadi percayalah bahwa anak-anak kita itu istimewa dan bisa. Mhm mhm. Pasti ada potensi yang nanti Iya, kita gali dan, ya iya, inilah itu. potensinya gitu ya, Seperti Mbak? ya kondisi sekarang. Papanya aja kadang-kadang kalau saya ceritain, mulai sudah, mungkin mungkin sekitar huruf konsonannya itu sudah 10 lebih ya Untuk mungkin ya, Bu. keluar ya, produksi. Iya, Mhm, untuk untuk produksi. membacanya juga, ya mau heran tapi ya itulah El. Atas usaha dan doa Iya orang banyak, iya ya Mbak, ya. iya Dan itu tadi yang paling saya seneng sama mamanya adalah betul bahwa mamanya memperlakukan L seperti anak normal, bahwa walaupun dia belum verbal dalam arti kata yang iya bermakna, betul. jargon sudah keluar, tapi kalau kata bermakna belum. Tapi mama ini selalu merespon dengan bahasa yang Iya sangat sesuai, misalkan apapun keluarnya L, misalkan L hanya keluar "au" atau L hanya keluar "didi" atau iya R hanya keluar "gugu" misalkan, tapi mama ini selalu merespon dengan bahasa yang saat itu L lakukan. iya Misalkan, "Oh iya itu kereta api, tutut," misalkan, atau, "Oh iya ya L mau, boleh, mau yang mana?" Jadi selalu kita respon dengan bahasa dan itu iya saya pandang sebagai sikap optimisme yang luar biasa sih, Mbak, ya. iya. Mungkin ada saran, Mbak, untuk mama-mama yang lain atau pesan motivasi yang bisa Mama sampaikan? Eee, yang penting pertama kondisi anak-anak ini adalah istimewa. Jadi tidak perlu disembunyikan, tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, bahwa kita dipercaya oleh Tuhan untuk bisa mendidik anak yang istimewa ini. Jadi harus terbuka, mencari pertolongan yang tepat, lalu, yaitu kalau ada yang punya pikiran-pikiran negatif, dijauhilah, nggak apa-apa kok, itu nggak apa-apa. Kalau kalau menjauhi orang yang berpikiran negatif, yang bisa itu, rasanya di ajaran agama juga ada, bahwa kita harus berkumpul Berkumpul dengan dengan orang orang-orang yang iya. baik, yang baik saja, jangan Mhm. jangan ini. Bahkan, eee, kalau perlu memang untuk orang-orang yang berpikiran negatif, ya kita tutup aksesnya. Mhm Kalau mhm memang itu mhm. kira-kira akan membuat lubang di hati kita dan pikiran kita, Mhm sehingga mhm kita mhm. nanti tidak bisa melakukan apa-apa. Mhm Dan mhm. percayalah bahwa anak kita bisa, Betul banget. dan Tuhan akan bantu Mhm itu. mhm. Dan tentu saja realistis. Kita Ya tidak nge-push untuk membandingkan anak ya dengan anak yang betul. lain, karena memang starting-nya beda, Iya, eee, kondisi tiap kondisi anaknya tiap beda. anak beda. Kita nggak bisa bilang walaupun nanti ada kondisi yang hampir sama dengan L, kok nggak bisa kayak L, nggak bisa Iya juga iya gitu ya, karena semuanya beda, semuanya istimewa, iya, betul kata semuanya mama, istimewa. nggak bisa disamain gitu Iya, ya. dan jangan Dan mhm jangan
nanti kalau kita nge-push nanti sama-sama stres. Begitu kita Iya, stres, betul. anaknya stres karena Heeh, kita stres, heeh. kita nge-push anaknya, kamu harus bisa begini. Mhm, Nah, karena kita tidak bisa mencapai ekspektasi mhm, kita mhm, stres. mhm, Anak mhm. kita lebih stres Betul, lagi. karena semakin kita tekan gitu Iya, ya. Jadi, bolehlah kita memiliki target, iya, bolehlah kita memiliki tahapan untuk mencapai target, tapi kembali lagi anak kita iya. bagaimana, Dan gitu. selalu dikomunikasikan juga dengan terapisnya. Mhm, mhm, mhm. Jadi, walaupun L ada 2 tempat terapi, saling saya komunikasikan. Jadi Mhm, di mhm. sini seperti ini, di sini seperti ini. Mhm. Lalu kira-kira di rumah ada kesulitan apa? Apalagi yang harus saya push untuk Mhm, L? mhm, mhm. Itu yang saya komunikasikan. Saya Mhm, tanya, "Bu mhm. Eli, L ini harus ngapain lagi?" Mhm, Istilahnya gitu. mhm. Betul. Apalagi yang harus saya push? Mhm. Apalagi, yang kadang-kadang yang agak sulit dicapai, nanti sambil dipikirkan bersama-sama pakai cara apa. Mhm, betul. Mana yang harus di-push, mana yang harus direm, "Tunggu Iya, dulu ya, Ma, rem ya, Ma, jangan iya, ditambah lagi, iya, kita ke sini dulu, iya, dimantapkan dulu, nanti kalau udah, Ma, ganti ya," kayak gitu iya, ya. Pokoknya iya, kita tarik ulur ya, iya, sesuai dengan kondisi iya. L. Jadi harus terbuka kondisinya dengan terapisnya juga Mhm, supaya, mhm. eee, bunda-bundanya ini bisa bisa mencari cara Mhm, yang mhm. terbaik. Mhm. Nggak mungkin putus asa. Jadi Mhm, harus mhm. harus, "Oh ya, kita cari cara ini. Mhm, Masih mhm. banyak jalan menuju Roma." Betul banget, betul. Ya itu. Dan itu tadi, kita tidak berharap pokoknya ini harus tercapai. Nah, Iya, semuanya tergantung kondisi anak-anak iya, kita, iya. betul. Walaupun anak kita belum bicara verbal gitu ya, Tugasnya Ma. orang tua kadang-kadang cuman satu, menjaga kesehatan anak supaya tidak bolosan. Oh, Iya, betul, mhm, itu. Jadi betul. jadi itu yang kadang-kadang saya tahan. Jadi pengen kita Mhm, pergi kemana. Oke, tapi kalau misalnya kayak gini capek. nanti anaknya kecapean, besok Senin masih harus, terapi, harus apa, tahan dululah, Mhm, 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 tahan. Nanti ada mhm, mhm. masanya untuk merajut memorinya anak Betul, lagi. betul, Tapi betul. saat ini kita kita harus, menjaga kondisi anak, Mhm, itu. mhm. Dan emang L ini sangat jarang bolos. Kalau nggak memang lagi demam banget Iya, ya, Ma, ya, kadang sakit sumer aja datang, "Loh, Ma, ini kok agak sumer?" "Nggak apa-apa, Bu, ini masih kuat." Oh, ya. iya, Dan L-nya juga kooperatif ya, iya, baru iya. nyampe rumah dia lemes. Iya, iya. Iya, Jadi betul. itu menjaga kesehatannya anak itu juga Mhm, penting mhm, mhm, supaya mhm. ya itu, supaya, eee, Rutin nggak iya, nggak terapi. bolong-bolong terapinya. Betul, Kalau betul. bolong-bolong otomatis progresnya juga semakin Turun, lambat, mhm, mhm. gitu. Jadi emang saya salut banget sih untuk keluarga yang satu ini, bener. Jadi mamanya sakit pakai masker, bersin-bersin tetap masuk, nanti gantian anaknya tetap masuk. Jadi tidak pernah bolong sekalipun, sehingga target itu senantiasa Iya, baru, ada progres. ada progres, selalu kelihatan progresnya. Iya. Sangat jarang sekali libur, kalau nggak gitu saya yang sakit ya, Mam. Oh iya, Mas, kalau suruh itu saya tidak bisa. habis. Iya, iya, itu. Mhm. Dan, apa namanya, walaupun tidak di jamnya pun kadang-kadang pada hari ini saya usahakan nambah Mhm, nambah mhm. jam belajarnya di Mhm, rumah. mhm, betul. Tetap Iya, belajar mah di rumah, kayak gitu. iya. Mhm, mhm. Walaupun susah untuk setor video Iya, anak. karena nggak bisa ya, kayak Iya, di terapi aja kalau udah lihat eee, mama pegang video dia udah ya sudah. udah buyar. Iya, tapi memang ini pelan-pelan lah Mhm, semua, tapi pasti ada hasilnya. mhm, mhm. Iya, Sambil terus berdoa dan berusaha iya, gitu. Ah, luar begitu. biasa. Terima kasih Masa banyak Mas sekali iya, lagi untuk waktunya iya, dan pengorbanannya kelihatan banget sih. Dulu iya, mama ini adalah wanita karir, kemudian melepaskan untuk fokus ke L gitu ya, dan iya. sekarang benar-benar fokus. Jadi, memang ya itu yang pertama saya tanyakan pada saat jadi ada saya, pada saat L didiagnosa gangguan pendengaran, lalu, saya tanya dengan ada teman kantor yang waktu itu posisi suami istri seperti apa. Jadi kebetulan istrinya setelah melahirkan kebetulan tidak bekerja, tapi Mmm, dia ngomong, "Harus ada satu yang konsentrasi, mhm, untuk, mengajari mengajar. anak ini." Jadi ya lepas saja, Oh karena, gitu. eee, masa depan anak lebih penting daripada daripada karir, karena itu karir mungkin sekian tahun lagi sudah berhenti, tapi kalau anak masih panjang, itu yang harus. Mmm, Dan banyak banyak orang tua lain, teman-teman lain yang, harus
pindah pulau, jadi harus merantau untuk itu. Lah kalau saya yang di Surabaya dengan fasilitas yang ada di Surabaya, tidak harus jauh-jauh, masih males. Nah itu kebangetan gitu. Iya. Jadi yang lain yang luar pulau aja berusaha ke sini. Lah saya yang sudah di sini masa males-malesan untuk cari tempat terapi dan membantu anak ini belajar gitu kan. Jadi itu Iya. pilihan yang akhirnya diambil. Iya itu. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Saya semangat sekali pokoknya selalu kalau ngelihat El datang Senin Kamis itu ya, ada Mama datang, wah ini semangat, optimisnya luar biasa. Walaupun kita tahu pertama kali datang masalahnya kita lihat banyak gitu ya, Maya. Banyak sekali. Dan bahasa juga waktu itu alat malah sangat sering dilepas gitu. Sekarang hampir jarang kalau nggak emang dia lagi nganggur aja gitu ya. Justru atau lagi menggoda. Iya, justru kalau pas lagi sibuk itu alat nempel aja walaupun sekeras apapun bunyi di sekitarnya. Sekarang mantap, oke. Iya. Dan itu tadi obrolan kita tentang kasusnya Gavriel di Yayasan Aurika. Salah satu kasus sih sebenarnya yang multi issue, karena di Aurika banyak banget kasus multi issue yang berdatangan. Dan salah satu contohnya adalah perjuangan Mama El. Bisa dilihat di YouTube kita. Jadi pesan untuk mama sekalian, tetap optimis, jangan pernah menyerah, tetap berdoa melihat kelebihan anak. Jadi kita nggak hanya fokus pada kekurangannya, tapi kita cari kelebihannya apa. Nanti kalau udah mentok, ya udah mentok. Tapi kita cari dulu gitu ya, Maya. Luar biasa. Terima kasih. Salam untuk keluarga, Mah. Di Tulungagung. Jadi sekaligus kan berterima kasih dengan dukungan-dukungan dari keluarga, baik yang di Tulungagung, yang di Malang, yang di Kediri juga banyak teman-teman, baik teman-teman saya kuliah yang selalu excited dengan setiap perkembangan El. Teman-teman kuliah yang sudah 30 tahun kenal itu bahkan mereka ikut deg-degan pada saat El diimplan. Terus semua, bahkan tempat di klaster saya itu juga orang-orangnya juga sangat mendukung. Itu jadi banyak termasuk tetangga-tetangga yang sangat excited setiap melihat El ada progres sekecil apapun. Wow, El kamu hebat. Nah, itu yang saya harus banyak berterima kasih pada tantenya, keluarga Tante Ana yang selalu mendampingi El setiap hari. Dan sekarang dia kalau berangkat sekolah udah tanpa mama ya. Iya. Udah berangkat sendiri sama drivernya. Iya, sama tantenya sudah saya lepas. Jadi mamanya sudah mulai mengurus yang lain, ada dia harus belajar kemandirian, karena toh nanti kita juga tidak akan selalu mendampingi dia, ada masanya juga, tapi kita latih terus supaya semakin mandiri. Sudah bisa anteng kalau diajak dolan kemana-mana, termasuk diajak makan. Kalau dulu kita mau ngajak makan sudah berpikir, sudah horor dulu. Aduh, ini nanti makannya harus gantian. Nanti cari tempat yang El nanti bisa diajak jalan. Kalau sekarang enggak, sudah duduk, ayo El mau makan, ayo makan. Sudah banyak progresif, makanya badannya makin tinggi, semakin besar ya. Jadi sekarang kalau mau turun nggak bisa El, nggak kuat balik ya. Ayo balik sendiri. Iya, begitulah. Iya, terima luar kasih biasa. banyak. Terima kasih Mas sekali lagi atas perjuangannya. Sangat inspiratif. Terima kasih untuk Yayasan Aurika terutama. Iya. Baiklah, terima kasih sekali lagi untuk sahabat Aurika yang setia untuk menonton channel YouTube kita. Sampai jumpa pada acara berikutnya, orang tua yang lain juga yang juga inspiratif. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.